Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad, tetap diajarkan. Si penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hari ini tampaknya Indonesia sedang menghadapi masalah dan tantangan yang cukup rumit dan pelik. Bukan persoalan eksternal yang datang dari dunia luar atau dunia internasional, melainkan justru tantangan dari dalam negeri sendiri. Istana yang selama ini menjadi sumber pusaran kekuasaan kerap kali menjadi sasaran amarah bagi mereka yang selama ini menjadi kekuatan oposisi, khususnya dari parlemen jalanan, akibat sentimen kebencian yang begitu akut terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau kebijakan yang tidak pro rakyat, sehingga kerap kali dituding sebagai rezim yang zalim, Islamofobia, kerap kali melakukan kriminalisasi terhadap ulama, anti asing dan asing, atau anti oligarki. Nah, mereka, para pembenci Jokowi, adalah kelompok oposisi dari parlemen jalanan, juga dari kelompok Islam radikal dan intoleran, khususnya dari ex-Front Pembela Islam, yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah, dan juga dari ex-Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang juga telah dinyatakan sebagai ormas Islam terlarang di negeri ini. Salah satu sosok ustadz yang selama ini menjadi sorotan publik adalah kehadiran Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ia dinilai merupakan seorang ustadz yang lebih memosisikan dirinya sebagai pembela Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI yang konon kabarnya berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan sistem khilafah yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemajemukan dan kebinekaan di negeri ini. Diakui atau tidak, dalam berbagai ceramahnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS ini lebih menampakkan dirinya sebagai pembela HTI yang nyata-nyata telah berkeinginan dan bermimpi untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan sistem khilafah. Tidak hanya itu, UAS dinilai juga secara insinuatif terus menggiring kaum muda generasi milenial yang menghalalkan jihad untuk memerangi pemerintahan toghut dan mereka yang dianggap kafir, sehingga merangsang munculnya aksi terorisme. Nah, terkait dengan berbagai ceramah Ustadz Abdul Somad dan fatwanya yang dinilai sangat membahayakan keutuhan NKRI, tokoh muda NU yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI, Islah Bahrawi atau yang akrab disapa dengan Cak Islah, ikut angkat bicara. Cak Islah secara terang-terangan, secara belak-belakan meminta UAS untuk menghentikan pendekatan dan cara ceramahnya yang dinilai sangat provokatif dengan memanfaatkan kealiman atau ilmunya untuk membodohi umat Islam sehingga bisa terjebak untuk melakukan jihad secara salah, bahkan bisa mempersubur tumbuhnya jaringan terorisme. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana, Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad, tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam, tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir memburuk-burukkan umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah.
maka selesailah masalah. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah, mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam, kalau tidak dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga. Orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini, karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad, yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya, untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan Darul Harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak Alas-Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Adz-Dzahabi. Justru Adz-Dzahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, UAS harus diakui merupakan seorang penceramah yang cerdas. Kemampuannya di dalam membangun narasi-narasi keagamaan cukup menarik dan memikat para jamaahnya. Namun seorang ustadz idealnya memang tidak cukup hanya memiliki bekal kecerdasan dan kemampuan membangun narasi di depan para jamaah, melainkan juga disertai dengan bekal kearifan dan fatsun keagamaan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya negeri ini yang sangat beragam dan majemuk. Diakui atau tidak, negeri yang menganut 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sangat membutuhkan peran para pemuka agama yang sangat toleran dan moderat. Kalau kita melihat sejarah masuknya Islam di negeri ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para wali songo di dalam upaya untuk membumikan ajaran-ajaran Islam di Nusantara ketika bangsa kita masih menganut ajaran animisme dan dinamisme yang masih begitu kuat. Kondisi sosial masyarakat yang saat itu masih sangat awam dengan ajaran Islam tentu akan sangat berisiko apabila para wali songo membumikan ajaran Islam dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang tidak disesuaikan dengan konteks nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nusantara pada saat itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Wali Songo? Sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, Islam diajarkan oleh para Wali Songo secara lentur dan adaptif dengan mengambil jalan tengah, mengadaptasi antara nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam, sehingga Islam bisa diterima dengan damai tanpa kekerasan hingga akhirnya ajaran Islam membumi di wilayah Nusantara. Nah, mereka para ustadz yang selama ini cenderung menampilkan
ajaran Islam identik dengan radikalisme, syarat dengan aroma kekerasan demi tegaknya syariah Islam, seharusnya bisa meneladani pendekatan dan cara-cara yang digunakan oleh para wali songo di dalam membumikan ajaran Islam, khususnya pada generasi milenial saat ini, sehingga kaum muda bisa memahami ajaran Islam secara benar, toleran, moderat, dan bisa hidup berdampingan secara damai di tengah-tengah perbedaan dan kemajemukan. Nah, disadari atau tidak, cara ceramah UAS yang mendapatkan kritikan keras dari Cak Islah memang bisa merangsang generasi milenial untuk memahami jihad secara salah, sehingga bisa merangsang tumbuhnya aksi terorisme. Menganggap pemerintahan togut sehingga layak untuk diperangi, kemudian juga memberikan stigma negatif pada mereka yang tidak seiman dan seagama, dianggap sebagai kafir sehingga layak untuk dibunuh misalnya. Hal itu jelas-jelas sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi milenial yang sudah bisa memahami ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tentu tidak akan ada masalah. Namun bagaimana halnya dengan mereka yang selama ini cenderung memahami ajaran Islam dengan menggunakan kacamata kuda, yang sudah terlanjur fanatik buta karena doktrin khilafah dan pemahaman jihad secara salah? Tentu sangat besar risikonya. Islam bukannya dijadikan sebagai spirit untuk membangkitkan giroh dalam berfastabiqul khairat, beramar ma'ruf dan nahi munkar, yang bertumpu pada nilai-nilai akhlakul karimah sebagaimana tuntunan Rasulullah Nabi Agung Muhammad SAW, melainkan justru dijadikan sebagai alat untuk memecah belah dan menumbuhkan polarisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majmuk dan syarat dengan kebinekaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.